Shalom, Jemaat Kenisa yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Boleh kita berikan tos ke kanan kiri kita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, ketika lagi persiapan buat pelayanan hari ini, saya coba perenungan gitu ya. Apa yang akan dinyanyikan bersama-sama dengan jemaat hari ini gitu. Saya teringat banyak kebaikan Tuhan gitu ya, banyak banget kebaikan Tuhan. Tapi ternyata ada satu hal yang kadang buat kita lupa dari kebaikan Tuhan, distraksi. Apapun bentuk distraksinya, mau kesenangan kita atau hal-hal yang kita lakukan, rutinitas kita gitu. Itu kadang-kadang membuat kita distracted gitu. Kita jadi nggak ingat kalau Tuhan itu udah baik banget. Tuhan udah memberikan banyak hal, peluputan dari kita, hal-hal yang mungkin Tuhan gak berikan tapi itu baik sebenarnya untuk kita. Kita terdistract karena hal-hal yang kita senangi. Dan biarlah saat ini gitu ya, hari ini kita mau hilangkan semua distraksi itu gitu ya. Mungkin distraksi kita ada di handphone Bapak Ibu gitu. Mungkin handphonenya boleh di silent, atau kalau handphone saya biasanya kalau hari Minggu itu saya masukin church mode gitu. Jadi saya bikin profilnya church mode, jadi cuma bisa akses Alkitab sama notes doang gitu, biar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau ada notif kan jarinya suka otomatis mencet gitu ya. Jadi mungkin bisa ubah ke itu, atau boleh kita silent biar kita fokus untuk memuji melakukan Tuhan pada hari ini. Nah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk terus datang kepadamu, untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau pakai waktu ini untuk memuji Engkau, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puji, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Dalam setiap nafas kami, di setiap langkah dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, sebab Dia besar. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Sebab Kau besar, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. It's your name, your name. It's your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. We sing it one more time. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, your name is life for us, Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang besar, namanya nama yang agung, amin. Dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Mari kita angkat pujian kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun
bergerak ya. Kita nyanyikan bagian refnya lagi. 1, 2, 3. Cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nyanyi bagi Dia. Let's praise Him one more time, Vanessa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku selamanya. Sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya ditugaskan untuk sebagai doa persembahan, saya memikirkan suatu hal tentang bagaimana pengalaman saya hubungkan dengan suatu persembahan. Jadi ketika saya kuliah S1 yang lalu, saya gemar sekali untuk membaca buku.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Baca buku teologi sampai saya dikatakan the doctrine keeper, menjaga doktrin. Akhirnya saya menjadi sombong secara rohani. Karena A sampai Z teologi mungkin saya tahu. Bahasa Ibrani saya bisa baca, bahasa Yunani bisa saya baca. Singkat cerita, ternyata ketika saya melayani, saya dibawa kepada tempat-tempat yang dimana kalau saya berbicara dengan bahasa teologi saya, pasti Injil itu tidak akan sampai. Dan saya belajar beberapa hal bahwa ketika kita diberikan suatu kepemilikan itu jangan sampai dia menguasai kita. Tapi kita menguasai akan kepemilikan yang kita miliki. Maka saya baca suatu buku tentang suatu kebebasan. Di situ dikatakan bahwa kebebasan itu bukanlah kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi kebebasan itu kita menguasai apa saja yang mau kita perbuat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau memberi kepemilikan kita harus menguasai dan kita memberi dengan rendah hati. Jangan sampai apa yang kita miliki menguasai kita. Tetapi yang kita sudah punya itu kitalah yang kuasai. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun itu. Amin. Selamat memberi. Rekening sudah tertulis. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga setiap hal Engkau karuniai kami, dan nilai setiap pemberian kami, supaya Tuhan layakkan, sucikan. Berkati setiap pribadi yang mengelola akan pemberian ini, supaya Tuhan berikan hikmat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku dalam Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Datang padamu. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku,
Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. Yes, Jesus, I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He'll never fail, and He's always there for us. Dia selalu ada untuk kita. Apapun kondisi kita, Dia selalu ada untuk kita. Asal kita pergi datang untuk mencarinya. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard.
He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord. Yes, He heard. Yes, He answered. I saw the Lord. Yes, He heard. Yes, He answered. I saw the Lord. Yes, He heard. Yes, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord. Yes, He heard. Yes, He answered. I saw the Lord. Yes, He heard. Yes, He answered. I saw the Lord. Yes, He heard. Yes, He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Mari kita sembah. I sought You, Lord, and yes, You answered, and yes, You heard. That's why I trust You, Jesus. I trust You, Jesus. Oh, I trust You. I trust You. Mari kita nyanyikan. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord. Semua kita yang berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Kita cari Dia dan kita percaya padanya. And He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I trust in You, God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami berterima kasih pada Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Thank You. Thank You, Lord. Terima kasih bahwa Engkau selalu tersedia buat kami. Engkau siap, Engkau terbuka untuk kami. Waktu kami datang, apapun keadaan kami, Engkau selalu menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami paham cara kerja-Mu, kami tahu apa yang menjadi tujuan-Mu dan keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa supaya roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Supaya kami mengerti, kami paham. Bantu kami untuk mengerti. Tolong hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silahkan saudara duduk. Apa kabar saudara-saudara? Saudara kelihatan bahagia. Amin. Amin. Saudara sangat berbahagia, saking bahagianya saudara memilih tema yang sama sekali opposite. You guys are good, challenge the speaker sometimes, yeah. A broken heart as a living and acceptable sacrifice. So kita akan bahas brokenness, come on. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Saya lagi berpikir saya mau mulai dari mana kan, karena brokenness is a big subject. Jadi kalau kita membahas tentang a broken heart dalam konteks ini, dalam konteks sebagai penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, itu konteksnya luas. Jadi itu kalau saudara mau menyisir pemahaman teologianya ya mesti pergi ke kitab Ayub, gitu kan? Siapa mau pergi ke situ lagi itu kan? Terus kita mesti pergi ke kitab-kitab yang apa itu melihat
dengan perspektif yang berbeda gitu. Jadi memang kalau membahas penderitaan di dunia ini, yang saudara mesti ganti mata saudara dulu. Yang harus kita tukar memang perspektif kita. Sebab kalau perspektif kita salah melihat hal ini, kita pikir Tuhan ingin celakakan kita loh. Kita pikir bahwa Tuhan jahat. Kita pikir bahwa Tuhan gak jelas. Dan itu bisa masuk pada sebuah kategori brokenness. Tapi mereka masuk kepada sesuatu yang berbeda. Yang namanya kekecewaan. It's the same thing, sama-sama broken. Tapi kekecewaan bukanlah sacrifice, bukan. Kalau kekecewaan itu, we are actually open to give platform for the devil to come and go. And ruin our lives. Or ruin other people's lives through our lives. Bisa kayak gitu tuh. Jadi memang kita mesti batasi aja. Yang kita maksud dengan brokenness itu begini. Kita bawa saya ke umat Tuhan. Jadi umat Tuhan itu kadangkala terbiasa dengan kenikmatan. Karena memang berkat Tuhan buat kita itu nikmat. Ya, makanya ada namanya doa nikmat. Maksudnya nikmatilah ini. Nikmatilah hidup ini. Maksudnya pengertian nikmat, nikmatilah yang enak sama yang gak enak. Sama-sama nikmati. Jadi kira-kira kalau kita bilang nikmatilah ketidaknikmatan senikmat-nikmatnya. Kira-kira begitulah bahasa yang coba disodorkan buat kita. Bahwa Tuhan maunya kita itu punya perspektif yang tepat tentang apapun juga. Jadi di khotbah ini saya coba ingin menyampaikan perspektif yang Tuhan inginkan tentang semuanya. Nah mari kita baca ayat yang pasti sudah tahu saya akan ambil dari mana. Ayat-ayat ini adalah ayat yang sudah biasa dibacakan. Enak sih ayat ini punya, kalau mau ingat, itu Matius 26 ayat 36 sampai 46. Gampang kan? 26, 36, 46 itu dia tuh. Ya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Which is the story everybody knows, okay? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. So this is the beginning. Bilang dulu sedih dan gentar. This is what we don't like, ya. Kita nggak suka. Tapi bagi Yesus ini real banget. Yesus loh ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Oh. Something even harder, sesuatu yang lebih keras bahasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang haleluya. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kali dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita memperhatikan tentu ada beberapa penyebab stres dibahas di sini ya. Ada beberapa hal penyebab yang bisa membuat orang broken, yang membuat orang bisa merasa hancur atau bisa merasa tertekan. Kita kumpulkan saja bahasa itu. Keadaan yang buruk, tertindas,
kecewa, tertekan. Itulah yang kita sebut dengan penyebab-penyebab dari brokenness. Yang pertama kalau kita perhatikan baik-baik di situ, Yesus sebagai manusia. Kita melihat dia dalam sisi apa? Kemanusiaannya. Sebagai manusia, dia juga mengalami tekanan-tekanan batin yang sangat luar biasa. Karena selain tekanan batin, dia juga mendapat yang kita sebut dengan apa tuh? Stress because of time limit. Berkali-kali dia bilang waktunya sudah dekat, sudah hampir sampai. Jadi ada stres itu. Ada stres itu buat dia. Jadi dia kemudian datang dan kemudian dia mulai berdoa. Dia beritahu situasinya. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. So he is now in a very big distress. Stressful banget nih Yesus nih. Oh, bisakah seorang seperti Yesus harus melewati distress? Bukankah dia Tuhan? Nah ini saya beritahu pada saudara. Inilah narasi yang Alkitab tuliskan buat kita. Bahwa Yesus mengalami semua yang saudara alami. Bahwa dia sebagai imam besar telah melintasi segala langit. Artinya any place you can say. Any darkest place you can say. Jesus been there. Itu aja. Dia telah pergi ke semua tempat possible human being can enter. Dia udah sampai ke tempat yang paling bawah. Alkitab tulis. Di dalam kitab Ibrani dia bilang. Makanya dia mengerti kita karena dia telah melewati semuanya. So he's been all, in all, for all. Kira-kira kayak begitulah. Dia betul-betul udah sampai pada sebuah titik di mana dia berkata begini. Enggak ini. Ini adalah sebuah tantangan yang paling berat. Di Injil yang lain, kisah yang sama menuliskan dia berdoa sambil apa? Ya, peluhnya seperti darah. Keringatnya darah. Ya, orang pecah di dalam, dia pecah di luar. Itu aneh juga. But yeah, it's a story of a big distress. Tapi kita mesti paham, di perspektif Tuhan, kalau kita mengalami hal yang seperti ini, sama dengan kejadian ini, itu tujuannya yang pertama adalah semua brokenness experience buat orang percaya, tujuan yang pertama adalah alignment. Everybody say alignment. Jadi kita sekarang sedang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam cerita ini, tema utama dari cerita Getsemani ini. Tahu artinya Getsemani? Getsemani itu artinya apa? Tempat pemerasan. Tempat pemerasan zaitun. Ya, jadi zaitun di crush di situ. Diterjemahkan di crush juga itu artinya Getsemani. Tapi arti Getsemani itu begini, ada di tempat yang paling bawah yang nggak bisa turun lagi. Ya, indeclinable. Itu terjemahannya, Getsemani itu indeclinable. So you cannot go down anymore. You are on the lowest point of your life. Pernah nggak mengalami ada di tempat yang paling rendah di kehidupan saudara? Ya, saudara mau bunuh diri. Saudara tertekan begitu rupa sampai saudara mau menghabisi hidup saudara. Atau saudara tertekan begitu rupa sampai ingin menghabisi orang lain. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Pokoknya habis, gua habis, orang lain habis, semuanya habis. Habis sudah. Kalau Iwan Fals bilang hancur. Broken. Patah. Tapi kalau kita lihat justru di sinilah pada sisi inilah kita menemukan kebenaran yang luar biasa. Kita pahami. Disitulah Yesus sebagai manusia belajar align kehidupannya. Belajar align dengan kehendak Bapa di sorga. Berarti semua bentuk brokenness itu melayani kita untuk masuk pada proses penyesuaian dengan kehendak Allah. Mengapa? Bukankah baca buku bisa? Enggak. Baca buku kadang-kadang cuma jama otakmu. Tapi kalau yang ini hancurkan esensi yang salah yang ada di dalam saudara. Hancurkan cacat-cacat dosa, kesombongan yang tersembunyi, sombong rohani, rasa diri lebih bisa, lebih menguasai sesuatu. Itu kadang-kadang gak kelihatan loh, tapi itu ada di dalam. Kita menyebutnya defect of sin. Ada di dalam kita itu, cacat dosa ada. Merasa bangga, merasa tahu, merasa lebih tahu dari Tuhan.
merasa bahwa confidence-nya bukan lagi dalam Tuhan, tapi sudah pada diri sendiri, kepada kepandaian, kepada pengertian, kepada semua yang kita pikir kita tahu. Tuhan berkata, hello, stop. Time to align. Because you cannot go that direction. If you go that direction all the time, you'll be dead. You'll be dead. You're dying soon. Dengan kata lain, kata-kata tersebut ditulis buat kita bahwa kadang-kala brokenness itu melayani kita secara khusus untuk alignment ini. So alignment itu penting buat kita. Coba kita baca ayat ini. Saya tadi waktu merenungkan tema Panino 2 hari lalu konteks sama saya kemudian berpikir tema ini serius sih. Ya. Artinya orang bisa cuman khotbah, saya hancur kemudian Tuhan tolong. Enggak. Ada proses yang lebih besar. Kita ini kalau dihancurkan kadang-kala cuma mencari jalan keluar cepat dari kehancuran. Tuhan tidak punya maksud itu. Malah menurut saya Tuhan berniat tahan lebih lama sampai kita tahu. Coba kita bahas ayat ini. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 ada sebuah kebenaran yang unik di ayat ini. Tentang apa itu? Distress, tentang tertekan, tentang kita ada pada titik poin di mana kita bisa break, ditekan begitu rupa. Coba dulu, oke, itu tulis dengan baik bagi kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku apa? Belajar ketetapanmu. Ini Mazmur 119. Kita semua tahu bahwa Mazmur 119 itu adalah Mazmur tentang firman Allah, kekuatannya, pengertiannya, bahkan aplikasinya dalam kehidupan kita. Betul ya? Mazmur 19 penuh dengan itu. Mazmur 19 berisi 100 lebih ayat. Sudah bisa bayangkan? Itu isinya tentang firman Allah dan aplikasinya, firman Allah dan semua kekuatannya tertulis di dalamnya. Penulis Mazmur ini berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Siapa yang suka ditindas di sini? Tolong angkat tangan. So this guy have a different perspective kan? Sampai dia bilang aku tertindas itu baik bagiku. Saya merenungkan ini sampai kemudian saya sadar. Saya flashback di saat-saat di mana saya tertindas. Sepertinya kata begini, waktu aku tertindas itu baik bagiku. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari bunyinya begini. Waktu aku dalam keadaan broken, aku menikmatinya. Hello? Dan saya kemudian mulai berpikir, seandainya saya tahu bahwa dalam keadaan waktu saya dihianati, waktu saya ditekan, waktu saya udah macam-macam lah. Dan orang yang melakukan ini buat saya adalah orang dekat dengan saya. Nggak usah pikir itu istri saya, bukan orang lain ini. Ini sebelum saya menikah ini kejadiannya ya. Saudara pikir nanti, Ina bikin apa? Kan ini itu burung merpati gitu kan. Siapa bilang? Justru burung merpati kayak gini kemampuan melukainya lebih tajam. Meninggalkan pelayanan. Buat apa saya melayani? Kalau saya kecewa pada pemimpin-pemimpin rohani kan. Yang menekan cerita sembarang. Itu membuat saya tertekan sekali. Sekarang kalau saya balik sekarang. Dulu saya bilang itu saat yang paling tidak nyaman buat saya. Sekarang saya merenungkan itu saya berkata. Aduh seandainya saya tahu ya. Saya akan menikmatinya lebih lama. Saya akan berpikir positif tentang orang yang melakukannya buat saya. Karena saya sudah melewatinya. Ya kan? Berarti perspektif. Saya melewatinya kemudian saya mendapatkan pengertian. Setelah saya melewati, pengertian kita dapat. Pemahaman kita dapat. Kalau di ayat yang kita baca tadi, Mazmur 19, dibilang apa? Supaya aku belajar bahwa saat yang tidak menyenangkan adalah saat terbaik for God's dealing, working perfectly in our lives. Jadi seringkali waktu Tuhan berurusan sama kita anggap biasa aja. Tuhan datang pada kita, Tuhan mungkin kasih susah sedikit, kita langsung, Tuhan jalan keluar cepatlah Tuhan. Cepat. Kita enggak menikmati proses alignment. Tapi proses alignment itu menyenangkan. Karena kalau sudah itu, kamu enggak belajar dari khotbah. Orang lain, kamu enggak belajar dari buku orang lain. Kamu belajar langsung dari Tuhan.
Kamu mengerti dengan cara yang berbeda. Kalau saudara paham ini, saudara akan mengerti apa yang Yesus lalui. Mari saya tunjukkan apa yang Yesus lalui. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Think of this. Kalau saudara orang pintar berkelit, saudara jago, saudara paham, saudara pandai sekali untuk menghindari kesusahan dalam kehidupan saudara. Saudara membaca kitab Amsal terus dan saudara sangat pintar untuk menghindari semua malapetaka. Saya beritahu pada saudara, satu saat kamu akan kena juga. Siapa percaya saudara ikut Yesus? Pasti mengalami seperti Yesus. Tuh. Nanti kita baca ayat ya kan. Karena itu ada ayatnya. Coba lihat itu. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itu kata mungkin the most powerful word yang muncul di Alkitab tentang Yesus yang sama dengan manusia. Dibilang sekalipun dia anak, dia belajar arti ketaatan lewat apa yang dia derita. Saudara kan enggak paham arti ketaatan. Saudara pikir ketaatan cuma gini, saya ikut dapat berkat. Hello. Itu kita ukur berkat kayak tip. Saudara bikin baik dikasih tip. Itu enggak. Berkat itu bukan tip. Berkat itu empowering structure untuk kita mencapai tujuan. Bayangin, hebatnya cuma ditukar pakai tip, tukar pakai doi lagi. Enggak, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Makanya Yesus mengalami semua penderitaan. Jika orang tanya, Yesus pernah nangis enggak? Ditulis di Alkitab cuma sekali. And Jesus wept. Itu di Alkitab bahasa Inggris katanya ayat terpendek. Seolah-olah cuma menangis satu kali di situ, satu kali waktu dia melihat Yerusalem, kemudian dia menangis Yerusalem. Tapi kalau baca ayat ini, dia menangis. Ayat berikutnya, ayat 9. Coba lihat ayat 9. Dan tadi ayat 8 ya? Berarti ayat 7, Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Oke, ini keluhan bukan murmuring ya. Ini krauge. Apa itu? Berteriak kayak nggak tahu mau bikin apa. Pernah berteriak waktu itu nggak tahu bikin apa? Itu tuh. Itu bukan mengeluh tuh. Itu frustrasi tingkat tinggi. Dibilang ini ia Yesus kan. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, eulebia itu kata yang dipakai, itu sama dengan eusebia, keserupaannya dengan Tuhan, ia telah didengarkan. Tapi Yesus ada pada posisi ini, berdoa dengan permohonan, dengan ratap tangis. Padahal dia kasih begini, mujizat terjadi, tumpang tangan orang sakit sembuh. Apa? Oke. Dia lewati semuanya. Pernah memohon kemudian tidak dijawab enggak? Pernah mengalami broken dreams enggak? Pernah enggak? Itu yang paling sakit itu broken dreams. Semua kita sudah harapkan, semua kita sudah arahkan di situ. Kekuatan, daya, tenaga, uang, semua yang di situ tiba-tiba split second. Everything on the floor. Tiba-tiba semua berantakan. Terus kita tidak tahu mau bikin apa. Ternyata tujuannya cuma satu. Supaya kita kemudian dapat mengerti bahwa penderitaan itu melayani kita untuk belajar arti ketaatan. Untuk belajar arti ketetapan. Untuk align dengan firman Tuhan. Belajar untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang saya katakan tadi. Seandainya saya tahu, saya akan menikmati senikmat-nikmatnya. Sikap kita. Seringkali kita begitu mengalami sesuatu, kita datang ke pendeta, kita cari konselor, kita berseru kepada Tuhan supaya cepatlah saya dikeluarkan dari keadaan ini. Padahal menurut Tuhan, keadaan ini bagus buat Anda. Supaya Anda lebih paham siapa Tuhan. Karena begini, kalau kita sudah mengerti akan beda kan. Makanya gitu, yang saya lihat ya,
Orang benar bereaksi salah itu kelihatan lebih buruk daripada orang bodoh bereaksi salah. Benar kan? Iya kan? Iya. Kalau orang bodoh bereaksi salah, memang itu reaksinya. But you are not. You are righteous people. You are wired to overcome. You are wired. Apa sih? Saudara dia apa sih? Sudah diperlengkapi untuk menang. Kok tiba-tiba kita yang bereaksi salah? Coba bayangkan. Ya kan? Tapi terbanyak saya melihat. Saya sebut dulu kata ini. Kekecewaan. Terbanyak orang kecewa. Karena gagal mengerti. Bahwa sebenarnya arena-arena brokenness itu. Bilang dulu. Brokenness. Jadi sekarang sudah tahu ya. Brokenness itu cuma arena. Dia bukan identitasmu. Dia cuma arena yang kita lewati, kita masuki, kita keluar lagi, kita masuki, kita keluar lagi. So it's just the arena. Dia bukan sesuatu yang karena saya dihianati, kalau saya tidak bereaksi benar, saya akan jadi pengkhianat seumur hidup saya. Benar ya? Coba aja. Itu pengkhianatan atau offenses atau kekecewaan itu kerjaannya itu. Makanya John Bevere menulis sebuah buku many years ago, 20 years ago something. Judul bukunya adalah Bait of Satan. Umpan iblis. Itu kekecewaan itu umpan iblis. Semua orang berkata dia berhak untuk kecewa. Tapi saya beritahu pada saudara. Saudara mungkin berkata saudara berhak untuk kecewa. Tapi begitu engkau kecewa, engkau tergiring. Itu kalau bahasa itu engkau digiring pada pembantaian demi pembantaian. Sehingga engkau sendiri menjadi alat kekecewaan iblis untuk hancurkan kehidupan orang lain. Itu kalau kita bereaksi salah. Padahal kita sudah tahu semua problem itu melayani sesuatu yang baik. Betul kan? Jadi alignment. Sekarang yang kedua. Tujuan dari tekanan yang banyak itu to show you what you have in the inside. Not on the outside. Jadi tekanan yang terjadi itu untuk menunjukkan pada saudara apa yang ada di dalam saudara. Tuh, apa yang ada dalam saudara? Lemak 80 kilo. Kenikmatan dunia. Pencapaian-pencapaian, pujian. Semua, itu yang ada dalam saudara. Itu semua tidak bisa mempertahankan kekecewaan saudara. Itu semua tidak bisa mempertahankan hidup saudara dari jatuh pada kekecewaan dan dihancurkan. Nah, apa yang ada di dalam saudara? Itu Paulus aja. Ini Paulus rasul loh ini. Rasul besar ini. Sapu tangannya sembuhkan orang sakit. Ya, kalau saya kasih sapu tangan saya pada saudara, saudara kejangkit pilek saya deh besok pagi. Paulus enggak men. This guy, this person is the most powerful person in the New Testament. Oh, bisa bayangkan orang ini. Bayangkan. Dia bilang, waktu ada sebuah model Tuhan menarik perhatiannya. Yang kita kenal, ada doktrin sendiri yang dibangun oleh satu orang penulis. Doktrinnya adalah duri dalam daging. Ada yang berkata duri dalam daging itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita, yang kemudian itu yang menusuk kita dari dalam. Apa itu duri dalam daging? Oke, ada yang bilang sakit mata, jadi ini penafsir. Saya membaca paling banyak. Tapi yang paling masuk akal, duri dalam daging buat Paulus itu adalah sesuatu yang menjijikkan, kata Paulus. Sakit mata saya tidak lihat menjijikkan atau menjijikkan. Enggak. Yang menjijikkan itu gini. Dan itu menurut penafsir modern menyebutkan bahwa waktu Paulus bilang duri dalam daging itu adalah sakit ayan. Itu duri dalam daging. Kalau kamu pengkhotbah yang diurapi, coba bayangkan, coba kita masuki pemikiran ini. Paulus diundang di Kenisa, ya kan? Kalau Paulus yang datang dari depan sudah sambut. Paulus. Ya kan? Weh, pasang pamflet semua. Paulus datang, the most powerful man. Dia masuk ke dalam,
berdiri pujian kayak tadi kan. Tiba-tiba Paulus jatuh, busa keluar dari mulutnya. Menjijikan, ayan ternyata dia. Listen to me carefully. Ayan di zaman itu disebut kerasukan setan. Sekarang kita bilang adalah defect di otak kan. Kalau ada ketidakseimbangan. Tapi zaman dulu kamu ayan ditengking Pak. Dipasung Pak. Jadi bisa dibayangkan gak? Jadi Paulus dalam keadaan kayak gitu. Tiba-tiba he manage himself. Kemudian dia berdiri, dia naik ke depan ambil mic. Terus dia berkata, Tuhan berkuasa. Sampai berkata, lu tadi guling-guling. Apanya yang berkuasa Bob? Sudah bisa dibayangkan gak? Bisa dibayangkan kontradiktif banget kan? Makanya ada banyak orang takut sekali menyebutkan kelemahannya. Takut sekali memberitakan bahwa dia lemah, dia nggak kuat, dia nggak tahu, dia nggak bisa. Nggak usah takut. Karena sebenarnya semua situasi yang menekan itu to actually press out. Mungkin kata lebih bagus itu. Press out what you have in the inside. Ini cerita lucu buat saya. Kalau saudara memencet sesuatu sejenis odol gigi, sebenarnya saudara tahu itu benar-benar odol gigi atau bukan. Jadi ini cerita saja. Jadi ya, saya baru menikah sama istri saya. Jadi kita belum terlalu tahu sifat kan. Jadi kita pergi honeymoon. Kita pergi honeymoon 1 bulan di Europe. Jadi singgah di tempat jual sepatu Bali kan. Jadi kita pikir beli sepatu Bali. Terus ditawarin dia punya smear itu dalam bentuk cup. Nah udah kita pulang ke hotel karena kita ikut tour itu pakai bus gitu kan. Jadi sampai di hotel karena capek langsung tidur, barang-barang berantakan. Jadi toiletries saya sama benda yang saya gak kenal apa itu ada. Jadi saya kira dia odol gigi bro. Saya pencet. Keluar. Begitu saya sikat kok rasanya lain. Jangan-jangan odol gigi Jerman beda kali ya. Atau odol gigi Swiss beda kali kan. Ya saya pikir, tapi udah sikat. Tapi kan, see. When you think you know but you don't know, it's very, very dangerous. I keep doing it because I don't know. No, hey, it's good to reveal your stupidity sometimes. It's good. Dan keadaan-keadaan yang seperti ini, reveal daerah-daerah kita yang perlu diperbaiki Pak. Ampun. Jadi, ya, saya cerita sama istri saya sebagai bentuk duka cita. Buat dia itu sebuah hiburan. Jadi dia ketawa sepanjang perjalanan. Saya mendongkol di sepanjang perjalanan. Coba saya bayangkan gak? Nah, yang saya maksudkan adalah to know what is in the inside, sometimes you need pressure. Keluar. Ada banyak yang model cup yang isinya bukan odol gigi kan? Name it. Tapi kemudian kita sadar bahwa kita suka salah perspektif. Bahwa sebenarnya tujuannya itu adalah, supaya yang di dalam kita ini kita tahu apa. Bukan cuma hal yang baik. Nah gini, taruhlah kita gampang mengetahui hal yang buruk dalam diri kita. Karena memang yang kita ini lebih gampang tahu yang buruk daripada yang baik. Saudara lupa. Saya suka tes, saya kan pengkhotbah udah lama ya. Saya berkhotbah ini 42 tahun lamanya. Saya suka tes. Biasanya kalau saya memakai cara positif, orang gampang lupa. Tapi kalau saya pendekatan negatif, orang ingat. Oh ya kita sudah tahu itu. Saya bahkan sudah tahu, kalau saya khotbahkan ini dengan cara kayak gini, orang akan banyak maju ke depan. Jadi kalau kita mau orang maju ke depan itu gampang. Kita menyebutnya temple truth. Gampang itu gampang. Kalau kita mau orang bikin begini kita udah tahu tuh. Tapi kemudian saya belajar. Kita kadang-kala tidak tahu bahwa yang di dalam kita mungkin ada racun yang mematikan. Yang seperti time bomb. Di dalam kita, timing bomb dalam diri kita yang
Satu-satu akan meledak, bisa hancurkan anak-anak kita, hancurkan partner kerja kita, hancurkan orang di sekitar kita. Dan Tuhan berkali-kali ingin singkirkan hal tersebut, tapi kita nggak mau. Mari saya beritahu pada saudara hal ini. Beberapa orang berkata begini, it's good if we don't know. No. What you don't know can kill you. What you don't know can put you in the dark. And being in the dark by itself is the greatest punishment a man can be. Ya, makanya Alkitab bilang, waktu bumi dijadikan, itu gelap sekali karena kerajaan kegelapan lagi dibuang ke atas bumi ini. Firman Tuhan pertama muncul, jadilah terang. Terang jadi. To expose sesuatu yang ada di dalam kita. Coba kita baca ayat yang paling populer kita baca untuk menjelaskan yang ketiga. Bahwa Tuhan suka kita di keadaan yang seperti itu. Oke, saya pakai kata Tuhan suka, itu bukan berarti bahwa Tuhan suka menyiksa kita. Enggak ya. Tolong jangan berikan itu di pemikiran saudara. Saya punya maksud adalah Tuhan kadang-kala izinkan itu terjadi pada kita because He has His purpose. Dia punya tujuan. Dan dia sudah bilang buat kita si ayat ini. Dan saya sudah dengar orang mengkhotbahkan ayat ini berkali-kali. Tapi they always miss the point. Mereka pikirin the way out dari masalah mereka. Padahal enggak. Tuhan itu tidak mau menunjukkan jalan keluar kita dari masalah kita sebelum kita dapat mengalahkan masalah kita. Makanya saudara jadi pemenang. Hei, kita ini terlalu berpikir escapist. Escapist theology itu begitu cobaan datang kita lari, kita kabur. Hadapi dan menang, kira-kira kayak gitu. Hadapi, konfrontasi dengan kesalahan-kesalahan yang memang harus diselesaikan. Deal with your sin, deal with your weakness, deal with your problem, deal with it. Jangan biarkan. Ya. Saya tadi belum bilang ayatnya kan. Saya sampai mau baca belum bilang. Mau baca apa tadi ya? 1 Korintus 10. Ayat kita sudah tahu. Ayat 13. Sudah tahu kan? Hafal kan? Ibu Meda bisa quote langsung. Bahwa pencobaan-pencobaan, kesukaran-kesukaran yang kamu alami ialah apa? Yang biasa. Kenapa biasa? Because you live in a fallen world. Thank you. Jadi sebab kita hidup di dunia yang jatuh. Di dunia yang jatuh, penderitaan natural. Halo? Kenapa kejahatan tambah banyak? Ya ampun, baru tahu. Kenapa? Itu baru dinyatakan, tapi klimaks kejahatan sudah ada dalam diri manusia. Waktu dia jatuh ke dalam dosa. Kejahatan enggak tambah, dia tinggal bermanifestasi aja. Saudara kayaknya enggak tahu ini ya. Hah? It is a simple story kan. Jadi kemudian kita dibilang buat kita, kenapa kita bisa alami ini? Ada yang berkata pada saya, kenapa saya begini Tuhan tak jawab? Kenapa saya begini Tuhan tak jawab? Saya ketemu seorang anak dari Melbourne. Dia kemudian buka kafe di Bandung. Saya ketemu dengan dia, terus dia cerita bagaimana dia kenal Tuhan. Dia mengaku bahwa dia ateis. Dia bilang saya banyak buku dan saya baca buku itu logis banget Pak. Memang benar ada orang berteriak di tengah-tengah hujan deras. Istrinya mau melahirkan. Sementara bensinnya habis gak ada yang mau tolong. Masa Tuhan gak tolong? Istrinya kemudian mati dia berteriak. Tuhan kau pembunuh istri saya. Enak aja dia tolak Tuhan seumur hidupnya pas istrinya mati Tuhan yang salah. Tapi itu. Dia cerita tentang orang-orang yang berkata beriman. Hei, kalau kita baca. Kalau saudara baca misalnya Ibrani 11. Itu kisah orang beriman. Hampir semua orang beriman mengalami broken dreams dalam kehidupan mereka. Orang tanya kenapa? Sebab Tuhan mau mimpinya yang terjadi atas kehidupanmu. Bukan mimpimu yang enggak jelas-jelas itu.
Iya kan? Tuhan punya mimpi untuk kita. Tuhan punya kehendak buat kita. Tapi kita mau ikuti maunya kita. Kita mau yang kita harapkan yang terjadi. Bukan yang Tuhan harapkan yang terjadi. Terus waktu Tuhan coba untuk lain kita. Waktu Tuhan coba untuk beritahu bahwa itu ada dalam kita. Kita tolak Tuhan. Makanya cara yang paling bagus adalah dia buat itu. Oke. Jadi semua percobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi brokenness itu menurut Alkitab ini bisa diatasi oleh manusia. Bisa. Bisa. Tinggal tergantung dia jadi monster atau jadi orang baik. Tergantung how he handles brokenness. Nah, kemudian kita siap. Lihat perspektifnya lah. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Biar dulu, tidak dibiarkan. Dia tidak akan buat itu. Terus dia bilang begini, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba kita lihat dulu. Kalau sudah eksegesi ayat sepotong ini, yang pertama, Tuhan tidak akan mencelakakan kamu. Yang kedua, jalan keluar udah tersedia. Yang ketiga, semuanya kita bisa tanggung. Jadi yang kita marah-marah itu apa? Yang kita marah, kita kecewa itu apa sebenarnya? Wrong perspective. Sudut pandang yang salah. Itu yang saya bilang. Seandainya saya tahu, saya tidak tergesa-gesa cari jalan keluar. Dan berusaha tanya setiap orang jalan keluar saya itu apa. Seolah-olah solusinya, hey, kalau menurut ayat ini, solusi sudah ada. Jalan keluar sudah ada. Kekuatan sudah ada. Jadi sebenarnya apa? Tuhan bilang ini, supaya kamu tahu bahwa di dalam kamu ada apa? Kuasa. Waktu Paulus bilang, 3 kali, yes, lalu jawab Tuhan. Itu Tuhan menjawab berarti. Coba kita baca ayatnya lah saudara. Kadang-kadang saudara itu baca Alkitab kadang-kadang baca baik-baik. Kita kadang-kadang baca terus kesimpulan-kesimpulan gak jelas kita buat. Oke, coba kita lihat. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayat yang ke-7 kan ayat itu. Ayat yang sudah tahu ya. Oke, dan supaya aku jangan memberikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Berarti Paulus tahu dalam dirinya ada kesombongan juga. Karena dia ketemu Tuhan langsung loh. Iya, Tuhan bicara buat dia. Makanya bedanya Paulus waktu pergi ke sorga sama orang lain agak beda. Paulus tidak cerita apa yang Tuhan bilang. Ini orang cerita semua yang Tuhan bilang. Terus kayak mereka di sana sightseeing. Enggak tuh. Iya. Paulus enggak tuh. Tapi dia bilang bahayanya buat dia bisa meninggikan diri. Karena pernyataan yang luar biasa itu. Nah, ini kata dia bilang, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus tuh perspektifnya tahu dia. Oh ini yang datang ini tujuannya supaya aku jangan sombong. Iya kan? Iya ya itu. Ya. Ayat 8. Tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripada aku. Ayat 9. Tapi jawab Tuhan. Berarti Tuhan jawab. Tapi Tuhan tidak jawab menurut permintaan Paulus. Sebab Paulus minta jalan keluar cepat. Duri dalam daging utusannya diundurin aja. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan beritahu, nah ini dia ini. Cukup kasih karuniaku bagimu. Kita ini ya, gereja ya, ngomong kasih karunia segede langit. Enggak tahu untuk apa kasih karunia itu. Itu cukup kasih karuniaku itu bagimu. Jawabannya apa ini? Untuk menyelamatkan kah? Enggak. Kasih karunia ini adalah empowering structure dari dalam.
Tuhan bilang cukup. Kamu pakai itu aja, kamu bisa jungkir balikan semua yang lain. Menggunakan kekuatan yang dari dalam, itu penting sekali. Ya kalau saudara pikir kasih karunia cuma menyelamatkan, tolong deh. Pikir panjang-panjang. Kasih karunia cuma memutuskan kita masuk surga apa tidak? Enggak deh. Kasih karunia itu adalah apa? Kekuatan. Sebab disinilah kita kemudian tahu bahwa di dalam kita ada kekuatan Allah yang tidak terbatas berdiam dalam kita. Makanya dia berkata begini, terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus. Jadi kata kasih karunia itu disebut sebagai kuasa Kristus turun menaungi aku. Kemudian muncul ayat yang orang jadikan lagu ini. Stephen Curtis Chapman bikin lagu sangat bagus di ayat ini. Ayat yang ke-10 boleh? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kemudian kata ini muncul. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bahkan kata yang dipakai di dalamnya, His strength made perfect in my weakness. Itu terjemahan Inggris dia bilang itu. Kekuatannya, kuasanya dijadikan sempurna dalam kelemahan. Saudara kenal Edwin Louis Cole ya? Saya punya kesempatan berdiskusi dengan dia dalam topik kasih karunia. Dan ini dia bilang buat saya, you know what the difference between you and me? Waktu itu saya masih muda banget. Saya kira-kira umurnya 36 tahun. Ya. Terus dia berkata begini, I'm older. Ya jelas dong dia lebih tua. Apa kelebihannya? Kemudian dia berkata begini, the older I am, the weaker I am. And I cannot depend on the strength that I have. Now I tend, itu kata dia pilih hati-hati sekali. Sekarang saya cenderung, I tend to depend on the power of God in my weakness. Saya duduk dengar dia. Sepanjang hari saya berusaha mengertinya. Tapi saya enggak ngerti. Karena usia saya belum sampai ke situ. Sekarang mungkin sudah mulai sampai ke situ. Tapi by revelation I understand. Mungkin beberapa orang yang semakin menjadi tua, semakin merasa tidak berarti. Orang semakin menjadi tua, merasa semakin lemah. Let me tell you, hey, jangan andalkan kekuatan sendiri, ya kan? Ada opa-opa setua masih cerita opa story zaman dahulu. Opa bunuh Belanda 1 kali pukulan 3 Belanda jatuh. Opa bagaimana waktu itu opa? Tapi opa minta opa di mana? Opa sepingsan dapat tendang waktu itu. Di opa. Kadangkala kita suka membanggakan hal-hal di masa lalu kita. Tapi kemudian kita kehilangan blessing yang Tuhan siapkan buat kita. Semakin kita dalam kondisi itu. Makanya Paulus menggunakan kata seperti ini. Tubuh lahiriah kami menjadi semakin lemah. Tapi manusia rohania kami, manusia banitia kami, menjadi batinia kami. Menjadi kuat, semakin kuat. Sampai pada kemuliaan. Itu kita bisa baca itu di 2 Korintus pasal 4. Gak usah dibuka ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-18. Nah sekarang kita udah lihat ya. Jadi brokenness, kesulitan, kehancuran. Nah sekarang saya mau tanya pada saudara. Saudara pasti sudah tahu. Apakah yang paling membuat seseorang broken atau hancur? Apa? Tell me. Alatnya kita sudah tahu. Orang paling dekat. Kalau saya bilang ini orang yang paling dekat dengan kita adalah kita sendiri, boleh nggak? Iya kan? Boleh nggak? Tapi Alkitab kan bilang mengandalkan diri sendiri itu kutuk kan? Oke, saya mau selesaikan dengan pemahaman ini buat kita sekalian. Supaya saudara kemudian pulang dan saudara tidak perlu takut dengan kondisi apapun. Nikmatilah senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu kan. Oke, saya mau tanya. Apa yang paling membuat kita crush sebenarnya? Saya mau sebut sebuah kata yang saudara sudah tahu tapi ya saya sebut kata ini. Harapan. Expectation. When things do not come as our expectation,
as what we hope for. Makanya saya yakin penderitaan, brokenness itu menukar harapan dari harapan kita masuk pada harapan Tuhan. Kita sudah tahu arti harapan kan? Harapan artinya apa? Tersambung pada tujuan. Berarti gini, kadang-kadang brokenness terjadi supaya tujuan Tuhan kembali memenuhi kehidupan kita. Supaya kita bisa berjalan lagi pada tujuan-tujuan yang kekal. Pak, kita ini bisa salah tujuan. Betul ya? Kemarin kita cerita-cerita di perjalanan pulang dari puncak dengan salah seorang pilot, dengan Pastor Roni. Ini seorang pilot SQ dia. Sekarang dia sudah tua, jadi sekarang dia sudah mulai terbangkan pesawat-pesawat. Dia bilang begini, setiap 60, itu namanya the law of 60 minutes or something. Setiap 60 minutes, 60 second, pokoknya gitulah. Setiap perjalanan 60 minute atau 60 second itu bergeser 1 derajat. Kalau dia tidak perbaiki cepat hal tersebut, pilot pasti lebih tahu, bisa entah berapa derajat. Jadi sudah tiba, kalau penerbangannya 17 jam, bayangin. Berapa derajat itu menyingkirnya. Sudah terbang dari satu tempat, tiba di tempat lain, bukan di tempatnya. Misalnya sudah terbang dari Los Angeles pergi ke Jakarta, sudah mungkin tiba di Beijing kali. Tapi itu bisa terjadi buat kita kan. Sebagai manusia we tend to deviate. We tend to, itu tuh, hamartia, melenceng dari sasaran, pindah dari sasaran. Awal motivasi bagus, begitu sudah diberkati, bang. Awal motivasi bagus, begitu sudah kaya, bang. Datang waktu suaminya tinggalin dia menangis-menangis di gereja. Suaminya pulang, lupa. Biasa. Biasa itu. Itu manusia memang begitu. Jadi Tuhan mau bilang begini, supaya harapanku terjaga, gini. Aku hancurin hatimu. Supaya yang kamu keras hati untuk harapanmu terjadi, kamu pikir enggak, saya buang harapanku. Supaya saya mulai mengambil harapan Tuhan. Saya buang tujuanku, supaya saya mengambil tujuan Tuhan. Apa yang lebih nikmat daripada hidup dalam tujuan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Let me pray for you. Let me pray for you. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk mengajarkan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi pengertian. Tapi hamba-Mu berdoa supaya anugerah Tuhan, Roh Kudus wahyukan kepada setiap kami. Wahyukan setiap kami sesuai dengan konteks kehidupan kami. Sesuai dengan keadaan kehidupan kami Tuhan. Kami sangat terbatas. Kadang-kala kami seperti anak kecil yang meraung-raung tantrum tentang keadaan kami. Kami memaksakan kehendak kami. Kami patah hati, kami hancur hati. Tapi Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Biar kami punya perspektif Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa, bicara terus oleh Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Saya enggak tahu, tapi sementara saudara tutup mata saudara, adakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, mungkin situasimu, mungkin keadaanmu, mungkin situasi finansial, mungkin situasi hubungan, mungkin situasi apa aja telah membuat engkau hancur hati dan patah hati saat sekarang ini. Mungkin apa yang kau harapkan tidak menjadi kenyataan. Mungkin apa yang kau inginkan tidak menjadi kenyataan. Kalau itu sedang kau hadapi sekarang ini, saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan beri kekuatan buat engkau. Angkat tangan di tempat saudara ada dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, engkau mau lihat tangan-tangan yang diangkat. Karena mereka mengakui mungkin saja mereka kecewa, mungkin saja mereka terluka, mungkin saja dalam keadaan broken. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara pada mereka Tuhan. Dalam situasi ini Tuhan bicara pada mereka. Biar mereka dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga berkat yang empower mereka untuk melakukan kehendak-Mu dan tujuan-tujuan-Mu turun ke atas mereka. Sehingga mereka akan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan keinginan kami yang terjadi, tapi kemauan-Mu yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Luar biasa, siapa diberkati pada pagi hari ini. Wow, God is so good, terima kasih. Saya selalu tahu prinsip firman Tuhan, gak ada yang kebetulan dalam Tuhan, amin. Kalau Tuhan kirim Bung Jo pada pagi hari ini untuk memberikan kita lagi kebenaran firman Tuhan, amin. Saya sangat diberkati sekali Bapak Ibu sekalian. Realignment, supaya kita kembali lagi ke tujuannya Tuhan. Dan Tuhan tahu, pergumulan, persoalan, sakit hati, persoalan, kehancuran hati kita Tuhan bilang apa? Tuhan kasih jaminan apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kamu pasti bisa keluar dari masalah itu. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Amin. Membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Membuat kita semakin melekat sama Tuhan. Membuat kita semakin align with the plan of God. Amin. Karena saya selalu ingat firman Tuhan, Bung Jo katakan, dosa itu apa? Melenceng dari tujuan. Iblis berusaha untuk melencengkan kita dari purpose-nya Tuhan. Sekarang Tuhan mau kita kembali, realign kepada purpose-nya Tuhan. Amin. Mungkin dengan masalah-masalah yang kita ada. Thank you Bung Jo. Wow, thank you so much. Very clear. Dengar lagi firman Tuhan, dengar lagi Bapak Ibu sekalian, dengar lagi. Supaya kita lebih mantap lagi dapat firman Tuhannya. So jauh-jauh dari Melbourne, Tuhan kirim sampai sini, pasti ada rencana Tuhan. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang apa ya tadi ya? No, it's already jam 12:05. Kita pulang dengan damai sejahtera Tuhan aja, amin. Yuk kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Engkau sayang banget sama kami semua di sini. Engkau sayang banget sama Kenisa Tuhan. Engkau selalu kasih kami tema-tema yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau senantiasa menjelaskan tema-tema yang Engkau berikan melalui banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you that we are very special in your heart. Oleh Tuhan kami mengatakan, God, kami mau kejar hatinya Tuhan aja terus Bapak. Kami mau kejar terus aja Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan rancangan kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan itu lebih luar biasa daripada rancangan kami. Rancangan kami cuma sesaat Tuhan, tapi rancangan Tuhan kekal. It's all buat kekekalan Tuhan. Oleh karena Tuhan kami mau katakan, Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. In every sense of our life. Dalam keluarga kami biar rancangan Tuhan yang terjadi. Dalam bisnis kami biar rancangan Tuhan yang terjadi. Dalam pelayanan kami biar rancangan Tuhan yang terjadi. Dalam kehidupan kami bahkan Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi Tuhan. Oleh karena Tuhan kami mau katakan, Tuhan pegang tangan kami dan tuntun kami ke jalan yang benar senantiasa. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kadang-kadang kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan kami. Tapi kami mau katakan Tuhan, kami mau taat kepada Engkau. Kami mau katakan Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kami. Dalam rencana kami. Bapak kami mau katakan Tuhan, Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Dan kami tahu apa yang Tuhan siapkan untuk kami. Itu yang terbaik. Thank you Jesus, thank you Lord. Pada pagi hari ini sekali lagi kami katakan terima kasih Engkau sudah kirim hamba-Mu, Pak Jonathan Patiasina, untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Penjelasan, pengajaran, pendalaman, pewahyuan yang Kau berikan.
Terima kasih, aku berdoa biar firman Tuhan pada pagi hari ini melekat dalam kehidupan kami. Dapat betul-betul mencerahkan pemikiran kami, mencerahkan pengertian kami akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa supaya kami semua menerima firman Tuhan ini seutuhnya. Dan itu boleh betul-betul menguatkan kami dan memperteguh bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sangat sayang. Oleh karena Tuhan mau supaya kami berjalan menghadapi masa depan kami sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik. Aku berdoa memberkati Ibu Ina yang juga dalam pelayanan dan kedua putra mereka di Melbourne. Aku berdoa keluarga ini dipakai dengan luar biasa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai dengan luar biasa Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, biar Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Malaikat dari surga berkemah sekeliling keluarga ini, menjaga setiap keluar masuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa antar keluarga ini dengan jemaat Kenisa. Thank you God. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Apapun pergumulan kami mau katakan Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Nah, aku percaya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan akan lawat. Dan apapun yang kami lakukan, kami mau katakan Tuhan, biar kami lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Thank you God. Thank you God. Bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Biar semua pujian penyembahan kami berkenan kepada Engkau, menjadi wewangian pengucapan syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri yuk. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Cukuplah kasih karuniaku bagimu kata Tuhan. God bless, see you next week for the kingdom of God. Amen. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Happy Sunday, Jemaat GBI Kenisa yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.